Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hei, ingat kita belajar di rumah. Ingat kita belajar bersama di TV SBO channelnya. Ayo belajar bersama. Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi ini? Alhamdulillah kalian masih diberikan kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani dengan Bu Guru. Bu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Juanita Purnamasari, bertugas di SDN Ngagerejo 1, Surabaya. Nah, anak-anakku, hari ini yang belajar kelas 3 ya. Sudah disiapkan? Iya, pinter anak-anakku yang hebat dan cerdas. Baik, sebelum kita memulai kegiatan atau belajar pada pagi ini, kita berdoa bersama-sama supaya diberikan kelancaran dan kemudahan kalian bisa menerima pelajaran Bunita dengan baik. Sikap berdoa yang baik, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sudah disiapkan bukunya? Kita hari ini masih belajar di tema 3 ya. Tema 3 yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materinya menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Sudah siap ya anak-anak? Tapi sebelum kita belajar, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan diberikan beberapa kalimat acak, siswa dapat mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Yang kedua, dengan diberikan gambar, siswa dapat menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf yang padu. 3, dengan diberi gambar, siswa dapat menulis kalimat sesuai dengan gambar. Nah, biar kita lebih semangat lagi karena masih pagi ya anak-anak, Bunita ajak bernyanyi, mau? Oke, harus semangat ya anak-anak. Yuk, ini lagunya tentang perubahan wujud benda. Ya, masih ingat? Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Bagaimana? Sudah lebih semangat lagi setelah kita bernyanyi? Ya,
Kalau sudah bersemangat, yuk kita mulai materinya. Nah, sebelumnya anak-anak di buku tema ada bacaan atau teks tentang bertani garam. Sudah dibaca anak-anak? Iya, coba kita baca bersama-sama. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai dan yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Ini cuplikan atau cerita sedikit tentang bertani garam. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke menyusun paragraf atau menyusun kalimat, Bu Nita ingatkan terlebih dahulu, apa paragraf itu? Nah, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu ada beberapa jenis paragraf dengan pola pengembangan berbeda yang memungkinkan peletakan kalimat utamanya yang berbeda pula. Jadi kalimat utama bisa di awal, di tengah, atau di akhir sebuah paragraf. Bagaimana menentukan kalimat utama? Nah, kalimat utama itu kalimat inti atau kalimat yang penting di suatu paragraf. Lalu diikuti dengan kalimat penjelas, merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, coba kita tentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf ini. Coba, mana anak-anak? Mana kalimat utama, mana yang kalimat penjelas? Oh, pinter sekali ya. Jadi kalimat utamanya garam dihasilkan dari air laut. Sisanya bagaimana, Bu? Sisanya adalah kalimat penjelas. Lagi ya, satu kali lagi. Nah, ini di mana kalimat utamanya? Mana kalimat penjelasnya? Coba dibaca dulu. Oke, benar sekali anak-anak. Kalimat utamanya adalah ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Sisanya berarti adalah kalimat penjelas. Nah, setelah ini kalian akan Bu Nita ajari tentang mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Mau tahu anak-anak? Iya, jangan kemana-mana ya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak yang hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, anak-anak yang hebat sudah menunggu kan bagaimana caranya mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Nah, kita baca dulu ya anak-anak. Kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan paragraf yang padu dengan cara mendahulukan kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas yang diurutkan secara logis dan yang saling berhubungan. Dalam teks prosedur, langkah yang paling mendasar diletakkan pada urutan pertama, kemudian diikuti langkah berikutnya yang berhubungan dengan langkah sebelumnya. Nah, apa sih syarat paragraf yang baik? Iya, yang pertama harus sistematis atau urut. Harus urut, harus membentuk satu kesatuan. Berikutnya harus padu. Jadi harus saling berkaitan antara kalimat yang pertama dengan kalimat berikutnya. Lanjut. Nah, ini dia langkah-langkah mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Nah, kita baca ya. Yang pertama harus baca dengan cermat. Lalu yang kedua, pilih data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Yang ketiga, nih, perhatikan penandaan wacana atau kata penghubung seperti lalu, setelah, itu, kemudian, dan yang lainnya. Yang keempat,
Susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf yang padu. Nah, anak-anak coba kita lakukan ya. Nah, Bu Nita punya gambar, coba perhatikan. Nah, ini ada gambar pohon, tandus, ada gunung es, ada bola dunia. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Sudah pernah kan? Sudah dijelaskan? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, Bu Nita punya contoh soal. Urutkan kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang baik. 1. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. 2. Pemanasan global disebut juga global warming. 3. Akibat es di wilayah kutub akan mencair. Yang keempat, pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Kira-kira urutan yang benar bagaimana ya anak-anak? Coba, ayo. Yang mana dulu? Bu Nita beri. Nah, ini nomor 2 dulu. Pemanasan global disebut juga global warming. Selanjutnya yang mana? Iya, pintar sekali. Berikutnya adalah pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Lanjutkan lagi anak-anak. Setelah ini apa kalimatnya? Iya, pintar sekali. Yang berikutnya adalah akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Yang terakhir, hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Yuk kita coba susun bagaimana jika menjadi suatu paragraf yang padu. Ini bacaannya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Ini adalah paragraf dari kalimat yang acak tadi anak-anak. Jika kita gabungkan akan menjadi suatu paragraf yang padu. Contoh berikutnya lagi. Nah, ini ada gambar apa? Pintar sekali. Proses terjadinya hujan. Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sudah dijelaskan dengan Bapak Ibu guru yang minggu lalu. Sekarang contoh soalnya. Bu Nita punya kalimat acak. Yuk kita sama-sama mengurutkan ya. Yang pertama, uap air akan berubah menjadi awan. Yang kedua, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Yang ketiga, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Yang keempat, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Yuk, anak-anak, bagaimana urutannya yang benar? Coba ayo. Siapa yang sudah menemukan kalimat untuk pertama menjadi sebuah paragraf? Iya, benar sekali anak-anakku yang hebat. Yang pertama adalah air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Lalu berikutnya yang mana ya? Betul sekali. Yang berikutnya adalah uap air akan berubah menjadi awan. Berikutnya apa ya Bu kira-kira? Coba yang mana lagi? 1 dan 2 sudah dipakai. Tinggal 3, 4, dan 5. Betul sekali. Setelah itu awan yang mengembun menjadi titik-titik air. Berikutnya yang mana? Nomor 3 atau 5? Iya, betul sekali. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Yang terakhir itulah yang dikenal sebagai hujan. Yuk kita coba jadikan sebuah paragraf yang padu. Nah, jadinya seperti ini. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyusun paragraf berdasarkan gambar. Nah, kita dapat menggunakan gambar untuk memudahkan kita menulis kalimat dalam suatu paragraf. Gambar dapat kita jadikan sebagai gagasan pokok dalam menulis kalimat. Kemudian kalimat tersebut kita kembangkan.
menjadi sebuah paragraf. Nah, bagaimana Bu langkah-langkahnya membuat paragraf? Ya, ini ada 3 langkah-langkahnya anak-anak. Yuk kita baca. Yang pertama, menentukan kalimat utamanya dulu. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, menggabungkan kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi paragraf. Ya, anak-anak, Bu Nita punya sebuah gambar. Gambar apa ya kira-kira ini? Nah, sambil menunggu yang mau lewat, kalian buat sebuah kalimat tentang gambar ini anak-anak ya. Bisa ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di SPO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak yang hebat, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Bu Nita sudah meminta anak-anak untuk menyiapkan sebuah paragraf tentang gambar yang Bu Nita punya. Sudah anak-anak? Iya, pinter, kalian memang anak yang hebat. Coba ini paragraf yang Bu Nita punya. Kita baca bersama-sama ya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, berarti ini bercerita tentang pabrik ya yang mengeluarkan asap. Berikutnya, Bu Nita punya sebuah gambar lagi. Nah, ini coba kalian membuat sebuah kalimat, sebuah paragraf tentang gambar yang Bu Nita punya ini. Ada gambar pelangi, ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan. Kira-kira apa ya anak-anak ya? Ya, betul sekali. Anak-anak sudah buat yang hebat. Ya, Bu Nita punya seperti ini kalimatnya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Dan menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi paragraf ini menceritakan tentang gambar yang ada di sebelahnya. Tentang kita harus mencintai tumbuhan, kita harus menghemat air. Kalau mau keluar, tidak perlu pakai sepeda motor supaya asapnya tidak banyak. Kita bisa pakai sepeda biasa. Oke? Berikutnya, Bu Nita punya gambar yang ketiga. Nah, ini dia. Ada tas plastik, ada gambar ya, seperti ini, 3R. Nah, masih ingat anak-anak? Boleh dimasukkan dalam sebuah kalimat. Coba kalian bikin sebuah paragraf tentang gambar ini. Coba. Ya, betul sekali anak-anak. 3R ya. Kalau Bu Nita seperti ini paragrafnya. Yuk kita baca bersama. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Contoh menerapkan reduce yaitu ketika berbelanja membawa tas belanja sendiri sehingga mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, jadi paragraf ini anak-anak sudah sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya, menjelaskan tentang 3R, terus menggunakan tas sendiri tanpa menggunakan tas plastik ketika berbelanja karena kita juga bisa menyelamatkan bumi ini. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Berikutnya, di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat inti atau kalimat yang terpenting di suatu paragraf. Berikutnya, kalimat utama bisa diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir sebuah paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berikutnya, nah,
kalimat acak. Tadi kan ada kalimat acak ya anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalimatnya acak itu adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan paragraf yang padu dengan cara mendahulukan kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas yang diurutkan secara logis dan berhubungan satu dengan yang lain. Tadi kalian sudah mencoba. Berikutnya, syarat paragraf yang baik tadi apa? Ada 2 anak-anak, sistematis dan padu. Yaitu harus urut anak-anak, harus saling berhubungan. Langkah-langkahnya bagaimana tadi? Nah, langkah-langkah mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu adalah sebagai berikut. Bu Nita ingatkan lagi. 1. Baca dengan cermat. Yang kedua, pilihlah data yang bersifat umum atau yang memuat gagasan utama. Jangan lupa perhatikan tanda baca atau kata penghubung. Yang ketiga, susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu. Jadi itu langkah-langkahnya anak-anak. Berikutnya, nah, gambar dapat kita jadikan sebagai gagasan pokok dalam menulis kalimat. Kemudian kalimat tersebut kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bagaimana langkah-langkahnya membuat paragraf? Yang pertama, menentukan kalimat utama. Berikutnya, menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, menggabungkan kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi paragraf. Jadi itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran awal sampai akhir ya. Setelah itu, jika sudah ada kesimpulannya seperti ini, yang ditunggu-tunggu apa anak-anak? Ya, tugas. Coba, ini agak panjang tugasnya anak-anak. Ibu bacakan ya. Urutkan kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang baik. Ini masih acak. Nanti kalian susun menjadi sebuah paragraf ya anak-anak. Yang pertama, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Yang ketiga, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Yang keempat, namun ketika hujan digunduli membuat aliran air terganggu. Yang terakhir, hal ini menyebabkan air menggenang. Susunlah kalimat di atas menjadi paragraf yang padu. Dimulai dari kalimat nomor 3. Nah, Bu Nita kasih bantuan kalian. Ya, nomor 3 adalah kalimat pertamanya. Nanti kalian tinggal melanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Jadi yang pertama adalah fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Tugas yang kedua. Nah, ini ada sebuah gambar. Ya, ada gambar jemuran pakaian, ada matahari. Nah, coba dari gambar ini buat kalimat sehingga menjadi paragraf yang padu. 1 paragraf saja ya anak-anak. Ya, sudah ya anak-anak? Iya. Terima kasih. Tak terasa 30 menit Bu Nita sudah menemani kalian. Anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, jangan kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Sampai jumpa.